Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk melakukan faktor-faktor yang bisa meningkatkan keimanan dia, berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dia dari keimanan tersebut. Kemudian dia juga berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dari pengurangan iman yang ada dalam diri seseorang. Kita mulai untuk memasuki pembahasan yang pertama dari asbabu ziyadati al-iman, sebab-sebab yang akan bisa menambah keimanan seseorang. Beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya bahwa laqad ja'alallahu subhanahu likulli marwubin wa matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaihi. Dalam sunnatullah, ketika Allah menentukan suatu tujuan, Allah telah memberikan jalan dan petunjuk supaya manusia melalui jalan tersebut. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia berjalan begitu saja tanpa arah dan tanpa ada petunjuk. Allah telah menentukan arah dan tujuan. Begitu pula Allah akan mencarikan jalan bagaimana seseorang itu bisa mencapai kepada tujuannya. Ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita ini. Allah akan memberikan jalan kepada kita bila kita berusaha untuk mewujudkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kita menginginkan ridha Allah, kita menginginkan surga Allah, kita menginginkan kebaikan. Allah telah berikan jalan, Allah berikan petunjuk, Allah akan berikan arah. Tinggal bagaimana kita mau mengarah kepada jalan tersebut, mau berjalan di atas jalannya atau tidak. Allah pasti akan memberikan. Allah telah memberikan jalan dan tinggal bagaimana kita mau berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengingatkan bahwa paling pentingnya dan paling besarnya sesuatu yang ingin dilakukan dan dicari oleh seorang hamba, dan paling bermanfaatnya paling utamanya manfaat yang hendaknya dicari dalam diri seorang manusia adalah iman, sebagaimana yang telah kita katakan di awal. Ini yang paling bermanfaat, ini yang paling besar, anugerah yang paling besar dalam kehidupan manusia adalah Allah berikan iman di dalam hati orang tersebut, di dalam hati kita insyaallah ta'ala. Sehingga Allah dengan kenikmatan ini, sebagaimana yang kita katakan, Allah akan arahkan, Allah akan tunjukkan jalan. Sehingga dengan jalan ini harapannya akan bertambah keimanan yang ada dalam diri seorang hamba. Apabila hamba tersebut menjalankannya, maka imannya akan kuat, keyakinannya akan kuat. Dan ini semua telah Allah jelaskan di dalam kitabnya dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mencari melalui ayat, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencoba untuk mencari sebab-sebab tersebut. Allah telah jelaskan, Rasulullah telah jelaskan. Nah, tinggal kita mencoba untuk mengetahuinya. Dan alhamdulillah di dalam kitab ini beliau telah merangkumkan, telah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab-sebabnya, yang beliau mengikhtisarkan, mengkhulasahkan, merangkumkan apa yang kita butuhkan. Kemudian pada pembahasan yang pertama ini, atau sebab yang pertama yang harus kita perhatikan untuk menambah keimanan kita adalah ta'allumu al-ilmi an-nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Artinya
iman yang ada di dalam hati kita akan bertambah sesuai dengan irama ilmu, bertambahnya ilmu yang ada di dalam diri kita. Yang artinya ketika kita belajar dan belajar, membaca, mendengarkan, menghayati, merenungkan, ada target yang ingin kita dapatkan dengan belajar ini. Apakah iman kita bertambah atau tidak? Ini keinginan kita, tidak hanya sekedar membaca, menghafal, kemudian mendengarkan, namun tidak ada pertambahan keimanan yang ada dalam diri kita. Maka menjadi sesuatu yang kasihan, yang sia-sia dengan apa yang kita perjuangkan. Walaupun insya Allah tidak akan ada yang sia-sia di dalam belajar, tetapi kalau seandainya kita tidak menghasilkan dari belajar itu, maka tentunya ini menjadi sesuatu yang ada trouble dengan sistem belajar kita. Kesalahan kita di dalam belajar, yang kita pelajari, bagaimana cara kita belajar, apakah ada adab di dalam belajar tersebut, kok tidak menghasilkan iman di dalam hati kita, tidak menghasilkan amal dalam hati kita. Maka kita perlu untuk menggali kembali bagaimana cara kita untuk bisa menghasilkan bertambahnya iman dengan kita belajar, dengan ilmu yang bermanfaat ini. Ini yang paling penting. Sehingga beliau menyebutkan inna ahamma wa anfa asbabi ziyadatil iman ta'allumu al-ilmin nafi'. Dengan mempelajari, paling besarnya, paling pentingnya, paling bermanfaatnya sebab untuk menambah keimanan seseorang adalah dengan belajar ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu syariati. Ilmu syariah al-mustamad min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumberkan dari kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang seperti apa? Apakah semua maklumat itu dianggap ilmu? Apakah semua perkataan dan kalimat itu dianggap ilmu? Apakah suara-suara yang ada itu adalah ilmu? Apakah suara dan kalimat atau perintah atau larangan yang bersumberkan dari mimpi-mimpi itu adalah ilmu? Yang bersumberkan dari jin-jin yang ada itu apakah ilmu? Yang bersumberkan dari primbon-primbon yang ada yang tidak jelas itu apakah ilmu? Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana yang dituliskan di sini, ingin menjelaskan apa itu ilmu sehingga bisa menambah iman yang ada dalam diri kita. Beliau mengatakan fal ilmun nafi'u huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah. Ilmu yang bermanfaat itu, yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat adalah dhabtu nususil kitab wa sunnah, ilmu yang berasal, ilmu yang bersumber, ilmu yang terkuak dari Alkitab dan As-Sunnah. Ini kaidahnya. Wa fahmu ma'aniha, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah dengan dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah itu faham dengan makna-makna yang ada. Tidak hanya sekedar menghafalkan kata dan kalimat yang ada, tetapi dia bisa memahaminya. Bagaimana dia bisa mengolah ilmu tersebut, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Tidak hanya sekedar hafal, tidak, tapi kalau dia tidak paham, maka ada kekurangan dengan ilmu tersebut. Wa taqayyud fi dzalika bil ma'thuri 'ani sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'ani wal hadits. Ini juga yang diperhatikan. Di dalam memahami ilmu yang bersumberkan dari kitab dan as-sunnah ini, hendaknya disebut dengan ilmu yang bermanfaat apabila dia at-taqayyud fi dzalika, terhubungkan, diikat pemahaman tersebut, pemahaman yang ada dari kitab dan as-sunnah, yang mengaku bersumber dengan kitab dan as-sunnah, dengan apa? Terikat
dengan ma'thur anis sahabat wa tabi'in, dengan pemahaman, dengan penjelasan dari sahabat dan at-tabi'in wa tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya kita tidak sembarangan di dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sembarangan di dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan harus berusaha untuk mengikuti bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in itu menafsirkannya, dan para ulama-ulama nih, para ulama-ulama yang mengikuti mereka bagaimana menafsirkan, tidak asal dengan pemikiran dan pemahaman kita sendiri. Kalau kita menginginkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah keimanan seseorang, maka hendaknya apa yang dipahami dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah itu dia terbingkai, dia terhiasi, dia dilandasi dengan apa yang telah dipahami dan dijelaskan oleh sahabat dan para tabi'in. Ini untuk apa fungsinya? Untuk menyatukan kaum muslimin. Karena tentunya pemahaman itu sangat banyak sekali. Kalau semua kepala, semua orang memahami dengan penafsirannya sendiri-sendiri, maka tidak akan pernah selesai. Sehingga yang terbaik di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang terbaik untuk memahami As-Sunnah adalah kembali kepada para sahabat dan para tabi'in. Kita tidak bisa mendapatkan Al-Quran dan As-Sunnah begitu saja. Kita tidak bisa mendapatkan penjelasan dari sahabat dan tabi'in. Ada para ulama yang mengajarkan kepada kita, menyebutkan dan menjelaskan bagaimana para sahabat dan para tabi'in menafsirkan ayat dan hadis tersebut. Sehingga kita tidak hanya mengikut kepada si fulan, ustadz fulan, syekh fulan, kiai fulan, dengan kalimat-kalimat yang nyeleneh, dengan kata-kata yang tidak dijelaskan atau jauh dari pemahaman para sahabat dan para tabi'in di dalam menjelaskannya. Ya, memang kita harus belajar dari para ulama-ulama kita. Namun ulama-ulama yang seperti apa? Apakah mereka menukil dari pemahaman mereka sendiri, ataukah mereka menukilkan dari ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman dari para sahabat dan para tabi'in? Ini yang benar. Memang kita percaya kepada si fulan, dia mempunyai ilmu, tetapi ketika menjelaskan, dia menggunakan teori mimpinya, dia menggunakan teori dari balik sakunya. Ketika ditanya sumbernya mana, perkataan siapa ini, dia tidak bisa menjelaskan, dia tidak mau menjelaskan. Bahkan dia menjelaskan itu dari mimpinya, bertemu dengan Rasulullah langsung, bertemu langsung Allah mengajarkan, bertemu dengan bisikan-bisikan, mendengarkan dari bisikan-bisikan yang ada. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Kalau ingin kita bertambah keimanan kita, maka apa yang dikatakan di sini? Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sesuatu yang paten. Namun di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentunya kita juga harus mencoba untuk bisa meniti dengan jalan yang benar bagaimana cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Para sahabat telah menjelaskannya, para tabi'in telah menjelaskannya, para ulama-ulama yang mengikuti mereka juga telah menuangkannya dalam kitab-kitab yang ada. Tinggal bagaimana kita gali penjelasan-penjelasan mereka. Wa fima warada anhu minal kalami fi masail halal wal haram. Dan bagaimana penjelasan mereka dari masalah al-halal, haram, dalam masalah zuhud, dalam masalah hal-hal yang terkait dengan raqaiq untuk melunakkan hati kita, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian hendaknya kita juga berusaha untuk menyingkirkan, memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang salah dari pemahaman-pemahaman yang ada. Artinya kita mencoba untuk mengikuti yang terkuat dari pendapat-pendapat tersebut apabila kita dapatkan di situ ada perbedaan. Bukan karena yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian kita ikuti yang tidak sesuai, kemudian kita singkirkan. Tidak, bukan ini. Bukan ini yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat.
kemudian berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkan apa yang telah dia pahami. Dari inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Maka salah satu sebab yang utama dan yang pertama untuk menambah keimanan kita adalah kita harus mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dimaksudkan adalah ilmu yang menghasilkan pengetahuan, keyakinan dan amal soleh yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian yang difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman kita sendiri-sendiri atau dari bisikan-bisikan yang lainnya yang menghasilkan tentang al-halal dan haram dan petunjuk amaliyah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari sini insya Allah Allah akan memberikan keimanan kita yang lebih kuat, bertambah dan terus menerus bertambah sampai akhir hayat kita, sehingga Allah berikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ini sebab yang utama dan yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari selama kehidupan kita ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.